Ya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka bercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada orang-orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu, tapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah, jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari kasih dalam Tuhan, warta pertobatan dicanangkan oleh Tuhan Yesus, dan pertobatan ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, kalau ditanya, kita mendengar warta pertobatan itu sudah berkali-kali. Bahkan mungkin sudah puluhan kali atau ratusan kali. Entah dalam khotbah atau apa, dalam konteks apa, atau di dalam renungan apapun, itu warta tobat kerap kali kita dengar. Kalau ditanya, sudah berapa kali kita bertobat? Kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, berapa kali kita sudah melakukan pertobatan sesuai dengan kehendak Tuhan? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Sebabnya apa? Warta pertobatan bukan adalah warta, namun harus kita lakukan. Ini menjadi ajakan bagi Tuhan, dari Tuhan untuk kita. Kalau hanya sekedar warta, ya omong kosong. Hanya semacam gong yang berbunyi nyaring aja. Suaranya besar, namun ternyata kita itu tidak melakukan. Padahal pertobatan menjadi sesuatu yang penting supaya kita mendapatkan keselamatan. Kalau ditanya, siapa yang siap untuk dipanggil Tuhan? Banyak orang menjawab kata, "Kami belum siap, kami belum siap, kami belum siap." Kalau ditanya, mengapa belum siap? Ya karena tidak ada pertobatan dalam dirinya. Hidupnya masih mengalir begitu saja sesuai dengan minat, sesuai dengan misalnya keinginan pribadinya, sehingga pertobatan tidak dilakukannya. Itu Bapak Saudara kasih. Kalau ditanya, sampai kapan Tuhan sabar menunggu kita? Sampai kapan Tuhan sabar menunggu kita? Memang kesabaran Tuhan itu luar biasa. Namun diingat, Tuhan itu tidak terbatas waktu, namun hidup kita terbatas waktu. Ya sampai kapan? Kalau ditanya, Tuhan harus bersabar untuk menunggu kita bertobat. Ibu bapak, saudara dikasih dalam Tuhan. Maka warta pertobatan ini haruslah kita lakukan. Karena ada banyak sekali implikasi-implikasi yang sebetulnya justru kalau kita tidak bertobat, justru kita rugi. Kenapa? Karena kita tidak akan mengalami keselamatan. Tuhan menginginkan kita
ini selamat. Kalau ditanya kenapa kita harus bertobat, ya Tuhan menginginkan kita ingin selamat. Karena selama kita tidak mengalami atau tidak melakukan pertobatan, kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Lalu pertobatan macam apa yang harus kita lakukan? Tuhan tidak menuntut seperti se-ekstrim Santo Paulus. Tuhan tidak menuntut se-ekstrim Santo Fransiskus. Namun, bila kita ingat dan sadar akan situasi kita jauh dari Tuhan, mendekatlah kita kepada Tuhan. Cukup itu pertobatannya. Bila kita sadar betul bahwa hidup kita ini jauh dari Tuhan, berbaliklah. Yang memperingatkan kita siapa? Saudara-saudara kita yang dekat dengan diri kita. Orang-orang yang mencintai kita. Kadangkala mereka memberikan kritikan-kritikan kepada kita supaya kita bertobat. Nah, di situ kita bisa merasakan bahwa ternyata Tuhan tidak sekedar menunggu, tetapi juga berinisiatif memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mencintai kita untuk mengajak kita menuju kepada pertobatan. Saudari-saudara kasih dalam Tuhan. Untuk itu marilah kita melakukan pertobatan-pertobatan walaupun itu wujudnya kecil, namun itu bermakna demi keselamatan kita. Selamat merenungkan.